Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu dosen. Saya Dina Rustianti, perwakilan dari kelompok 6, akan presentasi tentang model-model evaluasi. Di kelompok 6 ini kami ada beberapa mahasiswa. Yang pertama ada Mas Hamzah dengan NPM 2018-01500146. Selanjutnya ada Mbak Supiati Indasari 2018-01500129. Selanjutnya ada Mbak Asad Febliana di 2018-01500131. Selanjutnya ada Mbak Yati 2018-01500388. Dan terakhir ada saya Mbak Dina Rustianti dengan 2018-015032. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Menurut Warren and Bourne, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai pada sesuatu. Sedangkan menurut Sussman, sebagaimana yang dikutip oleh Ari Kunto, bahwa memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Jadi dapat disimpulkan, evaluasi adalah proses penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan secara khusus dan program pendidikan secara umum dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan. Selanjutnya responsif. Menurut Robert Steig 1975. Evaluasi responsif merupakan model penelitian evaluasi yang bersifat kualitatif. Evaluasi ini juga diberi nama evaluasi yang berpusat pada klien. Penelitian responsif mengambil sampel dengan cara purposif secara sengaja, mencari informasi dari pihak yang berseberangan, berorientasi pada aktivitas, keunikan, dan keragaman sosial dan program. Model evaluasi responsif dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Steig. Evaluasi ini diberi nama evaluasi yang berpusat pada klien. Menurut Steig, evaluasi disebut respon jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, lebih berorientasi pada secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program. Yang kedua, merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens. Yang ketiga, perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang yang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program. Selanjutnya, Steig mengatakan bahwa evaluasi tidak sempurna jika tidak diberikan judgement. Dalam pemberian judgement dapat digunakan standar atau kriteria mutlak atau relatif. Steig menawarkan 3 fase dalam evaluasi ini, yakni extension, pendahuluan atau persiapan, dimaksudkan untuk menilai sumber modal, input seperti tenaga keuangan, karakteristik siswa, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, transition proses, transaksi proses implementasi, dimaksudkan untuk menilai rencana kegiatan dan proses pelaksanaannya, termasuk ke dalamnya urutan kegiatan, penjadwalan waktu, bentuk interaksi yang telah terjadi, dan seterusnya. Selanjutnya, outcomes, keluar atau hasil, dimaksudkan untuk menilai efek dari program setelah selesai dilaksanakan. Langkah-langkah pelaksanaan model evaluasi responsif. Evaluator yang pertama adalah mengidentifikasi jenis, jumlah, dan mengambil sampel pemangku kepentingan. Yang kedua, dengar pendapat dengan sampel pemangku kepentingan. Yang ketiga, menyusun proposal evaluasi. Yang keempat, melaksanakan evaluasi. Yang kelima, hasil evaluasi dibahas bersama dengan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, memanfaatkan
pemanfaatan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan responsif. Adalah kepekaannya terhadap berbagai titik pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigu dan tidak fokus. Demikian juga evaluasi responsif dapat mendorong proses perumusan masalah dengan cara menyediakan informasi yang dapat membantu kita memahami isu secara lebih baik. Selanjutnya yaitu kekurangan pendekatan responsif. Pembuatan keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi. Selanjutnya tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu dan tenaga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Baik, selanjutnya yaitu model evaluasi CIP atau konteks input proses produk. CIP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program. Model CIP ini dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio State University. Stufflebeam mengatakan konsep tersebut memandang bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Model evaluasi CIP merupakan model yang paling banyak dikenakan dan diterapkan oleh para evaluator. Oleh karena itu, uraian yang diberikan relatif panjang dibanding dengan model lainnya. CIP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 konteks, yaitu yang pertama konteks evaluation atau evaluasi terhadap konteks, yang kedua input evaluation atau evaluasi terhadap masukan, yang ketiga proses evaluasi atau evaluasi terhadap proses, dan terakhir yaitu produk evaluation atau evaluasi terhadap hasil. Baik, selanjutnya akan masuk ke kelebihan CIP. Adapun Mahmudi 2011 menyatakan bahwa kelebihan model CIP adalah yang pertama, evaluator dapat melakukan evaluasi ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung. Yang kedua itu model CIP ditujukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program. Dan ketiga, keputusan dalam model CIP berupa penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi. Dan yang keempat, model CIP mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif atau 50 proaktif dimaksudkan untuk mengambil keputusan, sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas. Evaluasi konteks, input, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka mengambil keputusan, peran formatif, dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas peran sumatif. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh mengambil keputusan dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak responsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan. Yang kedua itu, hasil evaluasi ditunjukkan kepada para pemimpin tingkat atas top manajemen, sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak demokratis. Yang ketiga, model CIP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 6, evaluasi pembelajaran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Dan kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.